Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana berada. Jumpa lagi dengan saya Arifin Halim dalam program Mimbar Agama Buddha. Program ini terlaksana berkat kerjasama antara TVRI Sumatera Utara dengan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pada program Mimbar Agama Buddha kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting bagi umat Buddha, yaitu adalah Hari Asada, salah satu hari besar bagi umat Buddha di dunia. Dan telah bersama kita seorang narasumber spesial yang akan kita ajak bincang-bincang tentang topik kita pada sore hari ini. Izinkan saya membaca profil singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau lahir dan besar di Kabupaten Tangerang, Banten, dan diupasampada atau ditabiskan menjadi seorang biku pada tanggal 17 Desember 2013 di Mon State, negara Myanmar pada usia 20 tahun. Kemudian dengan guru penabis atau upajaya yaitu Yang Mulia Sayadaw U Kovida, Bante Hitesaka berada di Myanmar sekitar 3,5 tahun dengan di bawah naungan guru pembimbing. Dan saat ini Bante telah masuki wasa ke-10 dengan gelar Tera. Dan beliau sedang mengikuti kuliah dengan jurusan psikologi di Universitas Prima Indonesia atau UNPRI. Namo Buddhaya, Bante Hitesaka Tera. Selamat datang Bante. Ya, Namo Buddhaya. Iya, dan tentunya para pemirsa TV Sumatera Utara, bagi Bapak Ibu Saudara yang nantinya ingin bertanya, kami silakan melalui telepon interaktif di 0811 61000386. Saya ulangi sekali lagi di 0811 61000386. Bante, kita tahu sekarang ini sedang masuki Hari Asada Bante. Banyak wihara sudah mulai ini ya beramai-ramai menyelenggarakan Hari Asada. Mungkin begini Bante, banyak umat Buddha kalau kita bicara tentang Hari Waisak pasti overall semua sudah tahu Bante, baik itu di negara Indonesia maupun negara yang lain. Tapi belum banyak yang tahu tentang bagaimana sih Bante sejarah lahirnya perayaan Hari Asada ini Bante. Mungkin boleh diceritakan Bante, dikasih tahu kepada pemirsa TVRI bagaimana sih sebuah Hari Asada itu awalnya terbentuk Bante. Silakan Bante. Ya, Hari Raya Asada itu sebenarnya salah satu dari 4 hari raya besar di dalam agama Buddha. Kita mulainya dari awal tahun. Awal tahun biasanya ada Magha Puja. Yang kedua itu Waisak, ketiga Asada, yang keempat itu Katina. Ya, tadi yang dikatakan tadi benar. Biasanya Hayal ramai itu biasanya taunya agama Buddha itu Waisak doang. Nah, 3 yang lainnya hari raya besar itu seperti tidak terkenal. Nah, padahal kalau di dalam sejarah agama Buddha cukup penting juga. Ya, jadi sejarahnya dahulu itu Asada itu hari di mana Buddha memutar roda Dharma untuk pertama kalinya, yaitu beliau mengkhotbahkan Dhammacakkappavattana Sutta. Hari raya Asada ini sebenarnya pas jatuhnya sekitar 2 bulan setelah Waisak. Sebenarnya bukan cuma Asada, Waisak, semua 4 hari raya besar agama Buddha itu pasti jatuhnya di hari bulan purnama terang. Oh, oke. Ya, jadi setelah Buddha pencerahan di hari raya Waisak itu, ya sekitar Uposatha terang di bulan Mei. Nah, setelah Buddha tercerahkan ada namanya 49 hari di sekitaran pohon Bodhi. Oke. Jadi ada per 7 hari, misalkan 7 hari pertama Buddha menikmati kedamaian Nibbana, 7 hari setelahnya beliau memandangi pohon Bodhi dan lain sebagainya sampai 7 kali peristiwa. Nah, total 49 hari. Nah, setelah 49 hari itu ada di dalam cerita-cerita Buddhis, Dewa Brahma Sampati itu memohon kepada Buddha untuk membabarkan ajaran. Nah, ketika itu Buddha sebenarnya menyadari ajaran yang beliau terima, bukan beliau terima sebenarnya, yang beliau sadari, yang sudah beliau temukan itu halus dan jarang yang bisa mengerti. Maka dari itu beliau seperti ada rasa keengganan
Nah, Brahma Sampati yang mengetahui pikiran Buddha seperti itu, buru-buru datang ke alam manusia lalu memohon, yang dimana kalau umat Buddha itu sebelum misalkan di wihara, sebelum ada anggota sangga yang ceramah, dimohon Dhamma Desana Aradhana. Iya, Nah, benar, itu Pak. memperingati proses ketika Brahma Sampati memohon kepada Buddha untuk membabarkan ajarannya. Nah, singkat cerita, Buddha kan merenungkan, Ara Kalama Uda Karamaputa yang punya kemampuan arupa jana sudah meninggal. Sedangkan ajaran yang beliau sadari itu sangat dalam dan sangat halus. Nah, lalu beliau tidak lama kemudian teringat mengenai 5 kawan waktu bertapa di hutan Urwela. Ada Kondanya, Wapa, Badia, Asaji, dan Mahanama. Nah, beliau Buddha dengan kesaktiannya melihat bahwa kelima orang temannya itu ada di Taman Rusa Isipatana dekat Benares. Nah, dari situlah berarti kan jarak antara Waisak sama Asada 2 bulan. Ya. Tadi sudah kemakan 49 hari. 49 hari. Jadi kira-kira jarak 10 hari itu Buddha melakukan perjalanan dari sekitar Bodh Gaya ke Benares, Isipatana. Nah, di dalam cerita Buddhis itu tidak diceritakan apakah Buddha dalam waktu 10 hari itu menggunakan kesaktiannya berpindah tempat dari Bodh Gaya ke Benares atau jalan kaki biasa. Nah, itu tidak disebutkan. Yang jelas waktu Bante dulu pernah ke India 1 kali ya, di tahun 2020, jaraknya itu lumayan panjang sekali. Dari Bodh Gaya ke Benares pakai bis aja bisa berjam-jam. Nah, apalagi di zaman Buddha kan mobil nggak ada, kendaraan nggak ada, apalagi pesawat nggak ada kan. Iya, benar-benar. Jadi ya kira-kira sekitar 10 hari itulah. Intinya setelah sekitar 10 hari Buddha tiba di Benares, bukan hutan sih, Taman Rusa Isipatana. Nah, beliau menemukan 5 orang itu temannya waktu bertapa dulu. Nah, pada awalnya mereka itu enggan untuk menyambut Buddha dengan baik karena para 5 pertapa ini menganggap dulu ini petapa Siddhartha dulu sudah menyerah dari latihan kerasnya. Karena kan sejarahnya waktu Buddha menyadari bahwa penyiksaan diri itu tidak akan mungkin menghasilkan pencerahan. Nah, maka dari itu petapa Siddhartha sudah tidak lagi menyiksa diri lalu mulai menjalankan Majjhima Patipada atau jalan tengah. Nah, 5 kawannya itu berpikir bahwa ini Siddhartha udah menyerah dari latihannya, mana mungkin dia bisa tercerahkan. Ya, itulah kenapa 5 pertapa itu meninggalkan Siddhartha. Nah, maka dari itu waktu Siddhartha yang sudah jadi Buddha ingin berkunjung di Taman Rusa itu, mereka 5 pertapa itu, Kondanya, Wapa, Badia, Asaji, Mahanama enggan. Ngapain kami melayani dia lagi yang sudah menyerah. Nah, tapi karena metanya itu luar biasa, cinta kasih Buddha itu kan karismanya luar biasa. Jadi 5 temannya itu lupa dengan rencana awalnya. Yang tadinya enggan melayani, akhirnya tiba-tiba secara spontan itu ada yang membawakan air, ada yang mengipasinya, ada yang merapikan jubahnya dan lain sebagainya. Pokoknya menservisnya sebegitu baiknya. Nah, singkat cerita disitulah awal terjadinya perayaan Asada itu. Jadi ya bertegur sapa lah, kurang lebih 5 temannya itu berbicara, bukannya Anda itu menyerah tempo hari dalam latihan. Lalu Buddha menceritakan secara singkat kan, itu bukan menyerah, karena Tathagata sudah menyadari ketidakbergunaannya penyiksaan diri dan tidak berguna juga tenggelam dalam kesenangan indrawi. Maka itu Tathagata menjalankan Majjhima Patipata atau jalan tengah. Dari situlah mulai dibabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Lalu setelah Dhammacakkappavattana Sutta itu selesai, yang di alam manusia yang tercerahkan itu cuma hanya si Kondanya. Itu antara 5 pertapa yang paling tua. Kondana ya? Petapa Kondanya. Itu yang tercerahkan pertama. Tapi sebenarnya kalau di dalam cerita Buddhis ada banyak sekali dewa dan Brahma di saat itu yang tercerahkan. Tapi kalau di alam manusia
pada awalnya baru kondanya. Oke, oke. Nah, singkat cerita, setelah dari Dhammacakka Pavattana Sutta itu, Buddha melanjutkan dengan Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. Setelah dari Anatta Lakkhana Sutta itu, barulah 5 orang pertapa itu berhasil mencapai tingkat arahat. Nah, itulah sejarah singkatnya kurang lebih. Wah, luar biasa Bante ya. Ternyata memang hal seperti ini harus dipahami dan diketahui oleh umat Buddha juga Bante. Karena kalau tadi Bante bercerita bahwasanya Asada ini lahir dari awalnya pemutaran roda Dharma ya di dunia yang dibabarkan oleh Sang Buddha, yang mana pada waktu itu Buddha menyadari bahwasanya yang dipilih adalah jalan tengah. Kalau kita sering sebutnya sebagai the middle way. Karena kalau kita latihan terlalu keras juga itu juga tidak bisa mendukung pencapaian kesucian. Tapi kalau kita terlalu dengan kenikmatan duniawi juga apalagi ya Bante ya. Dan tadi Bante juga bercerita bahwasanya 5 orang pertapa adalah temannya Buddha pada waktu masa-masa Buddha belum mencapai pencapaian sempurna nih Bante ya. Masih sebagai seorang pangeran Siddhartha. Kemudian setelah berjumpa dengan Buddha, dengan karismatiknya Buddha, dengan metta dan ataupun cinta kasihnya Buddha, akhirnya 5 pertapa ini mau mendengarkan dan lahirlah yang namanya pertama kali Dhammacakka Pavattana Sutta, pemutaran roda Dharma, kemudian dilanjutkan dengan Anatta Lakkhana Sutta, dan akhirnya 5 orang sahabat Buddha ini, Kondana, Badia, Papa, Mahanama, dan Asaji dari Bante berhasil mencapai penerangan sempurna. Nah, hal seperti ini yang bagi umat Buddha juga harus ketahui. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Bante. Kita sudah tahu bahwasanya sejarah Asada ini sangat luar biasa. Bahwasanya pertama kali Dharma diputar atau kita sebut sebagai ajaran kebenaran. Dharma atau ajaran kebenaran diputar pertama kali oleh Buddha Gautama kepada 5 pertapa yang kemudian dilanjutkan terus sampai hari ini kita bisa mendengarkan Dharma. Pertanyaan begini Bante, mengapa Asada ini merupakan hari yang memang sangat penting bagi umat Buddha saat ini Bante? Dan apa makna perayaan Asada yang mungkin bisa dipraktikkan oleh umat Buddha saat ini Bante? Dengan kondisi perkembangan zaman tentunya Bante ya. Silakan Bante. Hal lainnya yang membuat Asada ini penting adalah di hari raya Asada itulah dulunya itu Sangga terbentuk untuk pertama kalinya. Oh, oke. Jadi yang tadinya Kondanya, Wapa, Badia, Asaji, Mahanama, setelah 5 orang pertapa ini mencapai tingkat arahat, Buddha mentabiskan mereka untuk menjadi biku. Nah, ketika zaman itu kan prosedur pentabisan biku itu namanya Ehi Biku Upasampada. Jadi Buddha hanya berkata Ehi Biku, lalu dengan ajaibnya di dalam cerita mereka 5 pertapa itu sudah seketika berubah penampilannya. Sudah ada jubahnya yang dikenakan di tubuhnya, rambutnya sudah tercukur. Nah, kurang lebih seperti itulah keajaiban dari Ehi Biku Upasampada. Tapi kalau di zaman sekarang sudah nggak ada lagi. Itu cuma spesial untuk Buddha. Iya, prosedur Upasampada yang bisa dilakukan oleh Buddha. Kalau zaman sekarang namanya prosedur Upasampada menggunakan Kamawaca. Kamawaca itu bisa kurang lebih artinya itu pengumuman di dalam sangga. Oke Bante. Nah, bagaimana untuk hal yang berhubungan dengan ini Bante? Tadi Bante cerita bahwasanya memang mengapa ini penting, karena itulah sejarah awal terbentuknya sangga. Sangga itu yang dimaksud adalah perkumpulan para biku, bikuni di dalam ajaran Buddha ini yang akhirnya sampai sekarang masih terus eksis Bante ya. Nah, bagaimana dengan perkembangan saat ini Bante, yang dimana kita tahu biku sudah lumayan banyak Bante ya dibanding zaman dulu mungkin beberapa. Nah, apa makna dari perayaan Asada ini yang memang bermanfaat untuk dipraktikkan oleh umat Buddha yang ya notabene kita tahu sekarang ini banyak Gen Z, banyak juga ya kan Bante, kalau zaman dulu ada Gen S, Gen Y, sekarang udah masuk Gen Z, malah ada masuk Gen Strawberry lagi Bante. Nah, pertanyaan Bante, apa sih hal atau makna yang cocok untuk umat Buddha khususnya yang generasi sekarang ini Bante? Saya rasa nilai-nilai di dalam organisasi. Karena kan sangga itu bisa dikatakan kumpulan para biku, komunitas biku. Kalau cuma 1 atau 2 biku itu nggak bisa dikatakan sangga. Oh, oke. Kalau 1 ya tentu saja itu individu. Kalau sangga itu
dikatakan kalau 4 biku atau lebih. Oke, 4 atau lebih Bante ya. Nah, sangga bisa bertahan lebih dari 2.500 tahun itu tentu saja karena bisa menjaga keharmonisan, saling menghargai satu sama lain, toleransi. Nah, tanpa adanya komitmen yang cukup kuat dan tidak bisa saling toleransi, Bante rasa harusnya ajaran Buddha sudah lenyap kalau sangga itu sudah lenyap juga. Benar. Jadi sangga itu bisa dikatakan menjaga ajaran Buddha itu tetap ada. Oke. Karena kalau nggak ada sangga, nggak ada biku atau bikuni yang menjalani latihan yang lebih mendalam, Bante rasa nggak akan bertahan lama ajaran Buddha. Kan kalau perumah tangga biasanya upasaka-upasika mempraktikkan ajaran Buddha itu hanya ala kadarnya saja, mayoritas ala kadarnya saja. Jadi yang mempraktikkan lebih dalam ya tentu saja anggota sangga itu sendiri. Ya, kalau ditarik dari nilai-nilai yang tadi, organisasi yang toleransi, saling menghargai, ya tentu saja di zaman sekarang kan banyaklah bisa mengimplementasikannya di dalam organisasi masyarakat atau mungkin dalam sudut pandang yang lebih kecil yang sederhana ya keluarga masing-masing lah. Itu kan bisa dikatakan komunitas juga. Ya. Komunitas yang paling dekat. Oke. Berarti memang lebih ke bagaimana mempraktikkan yang namanya toleransi Bante ya, kemudian juga menjaga keharmonisan antar sesama, ya bukan hanya sesama umat Buddha juga Bante, artinya dengan umat yang lain juga itu sangat penting sekali untuk dipraktikkan juga. Nah, berarti memang Hari Asada ini sangat penting sekali untuk umat Buddha di dunia, khususnya di Indonesia ini benar-benar merenungkan, mempraktikkan supaya tidak lagi ada kesan bahwasanya Hari Raya Umat Buddha itu hanya Hari Raya Waisak Bante. Yang memang notabene saya kira semua orang pasti sudah tahu tentang Hari Raya Waisak Bante ya. Jadi setelah mendengar ini ya tentunya umat Buddha yang ada di Indonesia khususnya harus benar-benar berbondong-bondong ke wihara, berbondong-bondong juga baca buku-buku sejarah dari Buddha Gautama supaya nantinya bisa mempraktikkan ajaran dari Buddha itu sendiri. Ya, baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bante. Namun tentunya kita akan terlebih dulu mendengarkan sebuah renungan Asada yang akan dibacakan oleh runner-up Putra Sakya 2024 yaitu Sebastian Gautama. Selamat mendengarkan. Hukum juga kami ingin lebih turun secara langsung sehingga ketika terjadi hal yang bersinggung bisa teratasi dengan cukup baik. Bulan Waisak, kini tiba saatnya umat Buddha kembali memperingati peristiwa penting di bulan Juli ini. Sebuah peristiwa di mana Buddha membabarkan Dhamma yang ia temukan kembali untuk pertama kalinya. Peristiwa ini dikenang sebagai Hari Asada. Dalam peristiwa yang jatuh tepat pada bulan purnama tersebut, Buddha membabarkan Dhamma pertama kalinya kepada 5 petapa, Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji di Taman Rusa Isipatana. Khotbah pertama ini terkenal dengan nama Dhammacca Kapawatana Sutta atau disebut dengan khotbah permutaran roda Dhamma. Dalam khotbah ini, Buddha menyatakan suatu kebenaran yang dikenal dengan 4 kebenaran mulia yang kemudian menjadi dasar dari ajaran agama Buddha. Dengan dibabarkannya Dhamma untuk pertama kali kepada 5 murid pertama atau disebut dengan Panca Wagya Bhikkhu, maka semenjak itulah Sangga Bhikkhu untuk pertama kali terbentuk sehingga akhirnya lengkaplah kemunculan 3 permata mulia yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga. Sungguh menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita umat Buddha yang masih mendengar, mengenal, serta mempraktikkan Dhamma yang indah di
akhir yang dinyatakan oleh Buddha. Dhamma adalah sebuah kebenaran yang tidak lapuk oleh waktu yang sampai sekarang masih dapat dipraktikkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dhamma adalah perahu bagi kita untuk menyeberangi jalan penderitaan menuju pantai seberang, yaitu padamnya penderitaan Nibbana. Selamat Hari Suci Asada 2568 Tahun Buddhis 2024. Namo Dhammaya. Namo Buddhaya, jumpa lagi dengan saya pada program Mimbar Agama Buddha. Tadi kita sudah mendengar sebuah renungan asada yang sangat indah sekali yang dibacakan oleh runner-up Putasakya 2024 Sebastian Gotama. Dharma indah di awal, indah di pertengahan, dan juga indah di akhir. Bante, kita akan melanjutkan topik yaitu Hari Raya Asada Bante. Tadi di awal Bante ada cerita tentang sebuah sutta yang pertama kali dibabarkan yaitu Dhammacakkappawatana Sutta. Isinya adalah salah satu yaitu tentang 4 kebenaran mulia, Bante. Saya kira ini juga yang harus diketahui oleh umat Buddha. Apa sih isi dari 4 kebenaran mulia ini sehingga nantinya umat Buddha yang mendengarkan ini bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bante? Silakan, Bante. Jadi isi dari 4 kebenaran mulia itu yang pertama adanya duka. Setelah itu ada sebab munculnya duka, yang ketiga lenyapnya duka, dan yang keempat jalan menuju lenyapnya duka. Jadi Buddha tidak hanya sekedar membabarkan bahwa oh ini duka itu duka, tapi ada jalan keluarnya loh. Jadi tidak hanya pesimis saja, tapi beliau menawarkan jalan untuk bebas dari semua penderitaan. Nah, bahkan di dalam teori agama Buddha, Buddha itu tidak menganjurkan umatnya itu untuk menjadikan surga sebagai tujuan akhir, karena kehidupan di surga itu tidak kekal. Nah, Buddha menganjurkan para umat Buddha untuk mencapai Nibbana, bebasnya dari semua lingkaran kelahiran. Nah, karena walaupun kebahagiaan surgawi itu berlangsung lama, bisa puluhan juta tahun, ratusan juta tahun, atau bahkan miliaran tahun, tapi suatu saat jasa kebajikannya habis, mati juga. Jadi makhluk surgawi juga tidak kekal. Jadi suatu saat mereka akan meninggal dunia juga dan kembali lagi di dalam lingkaran kelahiran. Ya, maka dari itu Buddha menganjurkan untuk mengikis kilesa atau kekotoran batin. Nah, kekotoran batin itu ada kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Nah, di kebenaran mulia yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka, yang sudah banyak Bante rasa sudah banyak lah yang mengetahuinya tentang jalan mulia beruas 8 yang ada samaditi, sama sangkapa, sama wayama, sampai yang terakhir itu ada sama samadhi. Nah, dari mempraktekkan jalan mulia beruas 8 itulah yang Buddha anjurkan nantinya akan memperoleh pencerahan yang sama seperti beliau. Nah, jadi Nibbana atau Nirwana itu bukan pencapaian spesial yang hanya untuk beliau saja, bukan. Bahkan semua orang kalau mempraktekkan ajarannya bisa juga. Tapi tentu saja nanti sama seperti tadi ada 5 pertapa itu kan, mereka setelah mendengarkan Anatta Lakkhana Sutta mencapai arahat. Sama-sama arahat dengan sama-sama Buddha Gotama, tapi tentu saja beda kualitas. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Kalau Buddha Gotama kan modalnya itu ada pengumpulan parami, 4 asangkya, 1.000 kapa. Istilahnya tabungan kebajikan itu sangat panjang sekali dalam banyak sekali kehidupan. Nah, sedangkan 5 orang pertapa itu kondanya saja hanya 100.000 kalpa. Nah, jadi kalau yang 4 lainnya Bante nggak tahu dari cerita Buddhis itu berapa. Tapi yang pasti tidak sehebat Buddha dan tidak selama pengumpulan paraminya Buddha Gotama, 4 asangkya, 1.000 kalpa. Jadi nanti walaupun mereka sama-sama arahat, kualitasnya beda.
misalkan analisis dharmanya beda, lalu keluasan pengetahuannya, kesaktiannya berbeda dan lain sebagainya. Intinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, ini menarik ya Bante. Artinya memang Buddha ini mengetahui bahwasanya di dalam kehidupan samsara ini ya, di dalam kehidupan 31 alam kehidupan ini ada namanya duka atau penderitaan juga. Namun bukan hanya duka, Buddha juga bercerita tentang bagaimana sih sebab munculnya duka atau penderitaan itu, sehingga sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mungkin secara kilesa batinnya semakin meningkat. Kemudian, nah setelah sebab munculnya duka, akhirnya ada nih lenyapnya duka. Terakhir yang paling penting tadi Bante ceritakan juga bahwasanya Buddha juga membabarkan bagaimana cara jalan menuju lenyapnya duka dengan cara mempraktikkan tadi, yaitu 8 atau jalan mulia berruas 8 Bante ya. Ada 8 cara yang bisa dipraktikkan, tentunya sebenarnya di dalam kitab suci agama Buddha sih sudah lengkap sekali Bante ya. Ini mungkin para umat Buddha, pemirsa TVRI Sumatera Utara bisa baca. Dan tadi yang perlu dicatat oleh pemirsa TVRI bahwasanya Bante ada cerita tujuan utama Buddha membabarkan Dharma ini adalah bukan hanya kita sebagai umat Buddha terlahir di alam surga saja Bante. Karena kita tahu surga itu memang salah satu alam yang didambakan oleh umat Buddha juga, di mana di alam itu dipenuhi dengan kesenangan. Tapi tujuan utama dari Buddha ini adalah kalau kita mengikis kilesa, yaitu loba, dosa, dan moha, tujuan akhirnya adalah nibbana, jalan atau bukan tempat lah ya, sebuah tujuan akhir yang memang diceritakan atau dibabarkan oleh Buddha supaya umat Buddha juga bisa mempraktikannya. Nah ini begini Bante, artinya setelah kita tahu Ari Asada ini sangat penting sekali untuk umat Buddha praktikan. Nah, yang biasanya di wihara nih Bante, ini kan sekarang lagi masa-masanya Hari Raya Asada. Yang seharusnya atau parita yang seharusnya dibaca oleh umat Buddha pada saat menyambut Hari Raya Asada ini, yang wajib itu sebenarnya apa saja Bante untuk parita itu Bante? Sebenarnya secara formal biasanya yang Namo Tassa, Pubbagana Makarang, lalu Tisarana, Saca Kiragata, yang paling utamanya adalah Parita Dhammacakka itu sendiri. Oh, oke. Dan misalkan di Sumatera Utara ini, tepatnya di Prasada Jinadamo itu besok sore sampai malam, sampai tengah malam itu ada pembacaan Dhammacakka Pavattana Sutta sampai 9 jam penuh. Oh, jadi mulai besok malam Bante ya? Besok sore. Besok sore ya? Nah, jadi para anggota sangga itu bergantian. Kan nggak mungkin dong satu orang baca terus-terusan 9 jam. Iya. Jadi anggota sangga nanti bergantian, misalkan per setengah jam atau mungkin ada yang kuat 1 jam. Nanti gantian siapa kan. Anggota sangga di Sumatera Utara ini cukup banyak. Jadi sudah dijadwal jam sekian bantenya siapa, jam sekian bantenya siapa. Nah, itu salah satu bagaimana memperingati Hari Raya Asada ini. Atau mungkin kalau yang punya acara lain yang bisa misalkan sampai 1 hari 1 malam gitu. Nah, Bante pernah nemui, tapi itu bukan di Hari Raya Asada. Waktu Bante berkunjung ke Cilacap di Jawa Tengah itu memperingati 1 tahun atau 2 tahun meninggalnya Bante Dhammatejo. Nah, itu dibacakan 1 malam suntuk. Nah, itu juga bergantian, tapi kalau ada Bante atau anggota sangga yang kuat berjam-jam ya silakan saja. Oke. Ini menarik Bante. Artinya selain memang parita yang dibacakan tadi ya, contohnya Wandana, Tisarana dan lain sebagainya, Saca Kiragata, satu yang paling sering atau wajib dibacakan adalah parita Dhammacakka Pavattana Sutta tadi Bante ya. Benar Bante ya, Dhammacakka Pavattana Sutta. Dan tadi Bante juga menyebutkan bahwasanya besok, tepatnya hari Sabtu, mulai sore itu sekitar pukul berapa itu Bante? Besok sore Bante? Sekitar kalau nggak salah jam 3 sore. Pukul 3 sore Bante ya? Sekitar 3 atau 4 sore gitu. Oke, berarti dari mulai pukul 3 atau 4 sore sampai 9 jam ke depan Ya, Bante ya? 9 jam ke depan. Itu berlokasi di Prasada Jinadamo, Mahatera, di komplek MMTC, Pancing ya, Jalan Yul Iskandar. Nah, bagi pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ingin, ini kalau berarti untuk terbuka untuk umum juga boleh, Ya, Bante? boleh. Boleh ya. Jadi kalau pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ingin turut serta membaca parita berbarengan dengan Biku Sangga, boleh besok mulai pukul 3 atau 4 sore sampai 9 jam ke depan. Bagi pemirsa TVRI yang sanggup 2 jam, monggo.
Mungkin yang mau sanggup 9 jam juga mau latihan diri Bante, boleh juga ya. Berarti sekitar selesainya mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 pagi. Kalau kita hitungannya dari pukul 3 sore hingga 9 jam ke depan. Lokasinya di Prasada Jinadamu Mahatera di komplek MMTC Jalan William Iskandar. Nah, Bante, ini semakin menarik Bante. Artinya setelah tadi Bante bercerita mulai dari sejarah lahirnya Asada, kemudian isi-isi yang dibacakan oleh Buddha tentang Dhammacakkappavattana Sutta, kemudian kita juga bercerita tentang makna atau hal penting yang memang bisa dipraktikkan oleh umat Buddha. Dari hal tersebut kita mengetahui bahwasanya Asada ini sama pentingnya dengan Hari Raya Waisak ya Bante. Sama pentingnya. Karena kan tadi terbentuknya Sangga di Hari Raya Asada. Kemudian pembabaran Dharma pertama kali di Hari Raya Asada. Kemudian tadi Kondana yang pertama kali mencapai arahat gitu ya, mencapai sucian dari sekian umat itu pertama kali adalah Kondana. Nah, berarti Asada ini menjadi satu hal yang harus dipraktikkan, harus diingat bagi seluruh umat Buddha supaya bukan lagi Waisak doang gitu Bante ya. Nah, untuk hari Raya Asada sebenarnya waktu pelaksanaannya apakah memang 2 bulan setelah Waisak Bante, atau di negara lain mungkin waktunya berbeda, atau memang ada satu perhitungan khusus Bante gitu untuk Hari Raya Asada ini Bante? Sebenarnya hari yang pas tepatnya itu hari bulan purnamanya. Bulan purnamanya Bante. Jadi misalkan kalau di tahun ini berarti besok. Besok itu hari bulan purnama atau Capgo. Iya, Capgo besok ya. Oke. Pas 1 hari setelah Capgo, para anggota sangga aditana untuk memasuki masa wasa. Oh, 1 hari jadi, setelah Capgo. Oke. Jadi momen Asada ini sekaligus anggota sangga itu besoknya masuk masa wasa di wilayah masing-masing atau wihara masing-masing sampai 3 bulan ke depan. Nah, karena Buddha mewajibkan setiap musim hujan, tapi musim hujan versi India. Sebenarnya musim hujan Indonesia sama India beda sebenarnya. Tapi sudah tradisi demikian. Jadi 3 bulan musim hujan itu biasanya diwajibkan menetap. Sekalipun biku itu praktisi dutangga atau praktisi latihan keras, 3 bulan pertama musim hujan wajib menetap di suatu wihara. Oh, oke. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Mak Buddha, yang dimaksud adalah masa wasa adalah masa kebikuan ya, masa kebikuan di mana berlatih ya, di mana seorang biku berlatih di satu tempat sampai selesai hari raya Katina, berarti berikutnya Bante ya. Setelah 3 bulan. 3 bulan ya. 1 bulan berikutnya itu Buddha memperkenankan untuk mencari jubah, karena di zaman dulu itu mencari kain atau jubah itu tidak semudah sekarang. Kalau zaman dulu ada di cerita-cerita para biksu itu ngambil kain-kain bekas di pekuburan, di tempat sampah, pokoknya susah lah cari kain. Nah, jadi di zaman dulu Buddha memperkenankan 1 bulan terakhir di musim hujan itu sudah bisa berkelana, mencari kain untuk biku tersebut Bante. Karena biasanya setelah 3 bulan masa wasa itu sudah pada rusak. Oh iya. Nah, itu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih mudah lah cari kain. Kalau mau berdana jubah tinggal cari beberapa toko ya Bante ya. Toko tinggal beli, kemudian didanakan kepada biku sangga. Iya Bante. Nah, artinya Asada ini memang berarti secara perhitungannya adalah 1 hari setelah setelah Capgo tadi sudah masuk ke masa wasa ya Bante ya. Oke. Iya. Baik, pemirsa TVRI, tentunya juga topik hari ini akan semakin menarik, dan sebelum kita lanjutkan kita akan mendengarkan terlebih dulu sebuah persembahan lagu dari adik kita yang luar biasa, yaitu beliau adalah seorang runner-up Bintang Cilik Buddhis 2024, yaitu adik kita Alvina Loka dengan judul lagu Dhammamu. Selamat mendengarkan. Tempat kita, kami juga banyak program untuk orang tua juga.
Namo Buddhaya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan melanjutkan kembali topik kita yaitu Hari Raya Asada. Bante, tadi di awal Bante ada cerita tentang salah satu murid Buddha yang pertama kali mencapai arahat gitu ya, mencapai kesucian, yaitu Biku Kondanya. Nah, pertanyaan begini Bante, apakah Biku Kondanya ini menjadi murid Buddha itu secara instan setelah diberikan ceramah langsung mencapai kesucian, atau ada prosedurnya atau prosesnya tuh gimana Bante? Boleh coba ceritakan Bante? Nah, biasanya para mahasawaka atau siswa besar itu ada background story panjangnya. Jadi biasanya para mahasawaka ini sudah beraditana atau bertekad dari zaman-zaman sebelumnya. Nah, sebagai contoh, Biku Kondanya yang di zaman Buddha mencapai pencerahan lebih dulu daripada manusia lainnya, sekitar 100.000 kapa yang lampau, bakal Kondanya ini sudah melihat kejadian di mana di zaman itu ada seorang sama Sambuddha yang memberikan gelar Etadaga kepada salah seorang biku sebagai yang pertama kali tercerahkan. Nah, bakal Kondanya melihat kejadian itu lalu ingin jadi seperti itu. Lalu biasanya para calon mahasawaka ini berdana besar-besaran kepada Buddha dan anggota sangga lainnya. Lalu setelah 7 hari itu beraditana untuk jadi seperti biku yang dia lihat kemarin, yang mendapatkan gelar Etadaga itu. Nah, biasanya para mahasawaka demikian, bukan cuma Kondanya tapi siswa-siswa besar lainnya. Nah, siswa besar itu bisa dikatakan ibarat kata kalau presiden dikelilingi menteri-menteri, sama Sambuddha dikelilingi mahasawaka. Nah, jadi mahasawaka setiap mereka itu punya spesialisasinya masing-masing. Ya, tadi sebagai contoh Kondanya yang terunggul di dalam pencerahan pertama kali, lalu Sariputta terunggul di dalam kebijaksanaan, Moggallana terunggul di dalam kesaktian, Anuruddha terunggul di dalam mata dewa, Mahakaccayana, Mahakassapa, dan lain sebagainya. Ada sekitar 80 siswa besar itu. Nah, biasanya ceritanya backgroundnya mirip-mirip juga. Jadi di masa yang lampau itu bakal mahasawaka itu melihat kejadian Buddha memberikan gelar Etadaga, siswa besar yang unggul dalam bidang tertentu. Nah, bakal mahasawaka itu menginginkan demikian, lalu berderma atau bersedekah kepada Buddha dan anggota sangga secara besar-besaran, lalu bertekad. Nah, itulah yang menyebabkan cita-cita mereka itu tercapai di zaman Buddha Gotama ini. Oke. Berarti diawali dengan namanya aditana dulu ya Bante ya. Sebuah tekad yang kuat di zaman dulu, berarti setelah, tapi itu pun melalui waktu yang sangat lama Bante ya, 100.000 kalpa. Tentu Satu saja. kalpa kalau saya nggak salah berapa tahun itu Bante ya? Perumpamaannya itu ibarat kata kalau ada satu kubus raksasa. Oke. Misalkan panjang lebar tingginya itu sama-sama 1 mil dan satu kubus raksasa itu penuh dengan biji wijen. Nah, setiap 100 tahun sekali diambil satu, dikeluarkan satu, 100 tahun kemudian dikeluarkan satu, terus sampai satu kubus raksasa itu kosong sama sekali dari biji wijen. Nah, satu kalpa masih lebih lama daripada itu. Wow. Jadi sangat lama sekali. Iya. Berarti sangat lama sekali proses untuk mencapai kesucian itu ya Bante. Nah, jadi di dalam ajaran Buddha itu berdoa aja nggak cukup. Jadi beraditana tanpa adanya upaya itu nggak bisa. Jadi sebagai contoh kan mereka kan beraditana tuh, bertekad ingin jadi seperti apa. Tapi kalau nggak ada kekuatan kebajikannya ya nggak bisa juga. Kekuatan kebajikannya dari tadi sedekah yang kepada Buddha, anggota sangga, atau kebajikan-kebajikan lainnya. Nah, itulah yang mengabulkan tekad itu. Jadi kalau cuma sekedar berdoa, bertekad tanpa adanya jasa kebajikan, kekuatan kebajikan ya mana bisa terkabul. Iya. Berarti artinya kalau di zaman sekarang tuh bagaimana ya Bante secara Bante ketahui kan, kalau kita tahu zaman dulu banyak orang-orang suci gitu Bante ya, ada calon-calon, ada sama Sambuddha, ada mungkin Paceka Buddha gitu. Kalau zaman sekarang, kalau katakanlah ada seorang umat begitu Bante, dia punya aditana di Bante, aditana yang kuat, dia suatu saat pengen capai kesucian gitu Bante. Apakah masih memungkinkan suatu entah berapa ratus ribu kalpa ke depannya bisa menjumpai Buddha yang akan datang? Nah, mungkin bisa jadi salah satu mahasawaka Bante. Kira-kira menurut pandangan Bante ini bagaimana nih Bante? Sebenarnya kalau ingin ketemu sama Sambuddha itu bisa dikatakan sulit, karena
istilahnya kalau zaman seorang sama-sama Buddha hadir di dunia ini, biasanya yang ngantri untuk ketemu itu sudah banyak. Jadi misalkan nanti kan setelah ajaran Buddha Gautama ini lenyap, satu masa yang sangat lama nanti muncul Buddha Metteyya. Buddha Metteyya ya. Buddha Metteyya atau Buddha Maitreya. Nah, dan yang udah ngantri untuk jadi muridnya itu udah panjang. Mungkin sudah dari ratusan kalpa yang lampau. Jadi kalau umat Buddha sekarang ya baru di kehidupan ini beraditana, bertekad ingin berjumpa dengan Buddha Metteyya, tentu saja istilah kasarnya harus bersaing dengan makhluk-makhluk lain yang sudah beraditana lebih lama gitu. Nah, jadi kalau bisa lahir di zaman yang sama dengan Buddha Maitreya dan jadi manusia sehat, bisa berlatih, bisa mendengarkan dharma langsung dari Buddha Metteyya, butuh kekuatan kebajikan yang luar biasa besar. Nggak sembarangan orang, nggak sembarangan makhluk bisa ketemu gitu. Oke. Berarti artinya kemungkinannya masih ada, tapi ini kecil. Ya, ibaratnya kalau kita di Bante sebutkan adalah antriannya itu sudah ya, kalau nggak ada tiket antri itu mungkin susah Bante untuk langsung berjumpa dengan sama-sama Buddha. Oke Bante, mungkin begini Bante, hal yang perlu diketahui oleh umat Buddha adalah bagaimana sih contoh atau praktik paling sederhana tentang beraditana Bante, yang paling gampang deh yang dipraktikkan oleh umat Buddha dalam kehidupan sehari-harinya Bante. Misalkan dalam konteks perumah tangga, kan latihan yang biasa itu Pancasila Buddhis. Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari berzina, menghindari bohong, dan menghindari minuman keras. Nah, bisa saja para umat perumah tangga itu beraditana untuk menjalankan itu, tapi kan biasanya kan ada yang bolong karena ya manusia biasa gitu. Ya pokoknya dalam praktek tekad atau aditana itu jalankan sepenuh hati, sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Kalau di dalam konteks aditana parami itu ada 3 lapisan sebenarnya. Aditana parami biasa, aditana upaparami, aditana paramata parami. Nah, jadi aditana parami biasa itu biasanya sebenarnya ini untuk jalan bodhisattva sebenarnya. Jadi misalkan bodhisattva Gautama dulu itu selama 4 asangkya sadhusa bukapa, beliau itu harus bisa mengorbankan harta eksternalnya, bahkan untuk istilahnya untuk kemurnian tekadnya itu. Nggak peduli hartanya itu bisa lenyap karena dia ingin mempertahankan tekadnya. Aditana upaparami tidak peduli sekalipun organ-organ badannya itu terkorbankan demi tetap teguh pada tekadnya. Yang ketiga, aditana paramata parami, bodhisattva itu tidak peduli nyawanya melayang sekalipun untuk tetap pada keteguhan tekadnya. Nah, tapi kalau dalam konteks perumah tangga dan bukan bodhisattva, ya Bante rasa tidak perlu sampai mengorbankan nyawa demi apa? Menjaga teguh pada tekad. Berarti Pancasila Buddhis adalah salah satu praktik yang paling sederhana, atau bukan paling sederhana ya, paling bisa dipraktikkan oleh umat perumah tangga ya Bante ya. Nah Bante, terakhir nih Bante, apa pesan-pesan yang ingin Bante sampaikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara tentang Hari Raya Asada ini Bante? Silakan Bante. Bante sebagai anggota Sangga Agung Indonesia, mewakili Sangga Agung mengucapkan semoga perayaan Asada ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan keharmonisan antar umat beragama dan juga bagi kita semua. Mari kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Buddha, dan selamat merayakan Hari Raya Asada. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bante Hitesa Katera telah berbagi banyak hal tentang Hari Raya Asada, salah satu hari raya umat Buddha yang sangat penting selain Hari Raya Waisak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, demikianlah Mimbar Agama Buddha edisi Hari Raya Asada pada kali ini. Saya Arifin Halim mewakili seluruh kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.